ya. Like, comment, and subscribe sebelum masuk ke video selanjutnya. Bye. Pondok Pesantren Islam Bangul Hikmah, dan ini bunga-bunga yang ada di komplek Pondok Pesantren Islam Bangul Hikmah. Nah, kali ini saya akan mengajak kalian untuk melihat-lihat kondisi pondok pesantren saya. Guys, kalian mau tau gak sih, santri-santriku tuh udah pada pulang semua. Jadi biasanya jam segini tuh mereka pada rame sholat zuhur, ada yang baru pulang sekolah. Nah, karena berhubung mereka sudah pulang dari hari kemarin, jadi itu posisi asrama semuanya digembok. Yes, kita menuju ke Hujro 21. Ini bukan Hujro 3 ya, tapi Hujro 21. Dan tulisan 3 ini adalah tulisan tong sampahnya yang di sini. Nah, setiap kamar itu memiliki tong sampah 2. Nah, keduanya itu ada tulisannya. Ini Hujro 21. Wali kamar ada Syifaul Roma sama Ustazah Rida Peti. Jadi di pondok pesantren aku ini harus berbahasa Arab dan juga Inggris. Nih guys, kita lihat pemandangan dari asrama Hujro 21 sampai ke Hujro selanjutnya. Posisinya sepi banget dan memang benar-benar sepi. Nggak ada santri dan cuma ada para pengurus doang di sini, karena memang kami para pengurus nggak boleh pulang. Dan ini posisi nih belakang, ini pondok pesantren kami. Mohon maaf ya jika bangunannya tuh benar-benar udah ada yang bisa disebut rusak, karena memang ini udah bangunan lama banget, kami sedang pembangunan juga. Dan tadi itu kalau kita turun ke bawah kayak gini posisinya. Ini masjidnya, kelihatan ya guys. Nah, ini posisi pondok pesantrenku. Nah, sekarang itu lagi musim mangga tuh, mangganya berlantungan, masih kecil, masih muda. Terus ini juga jambunya guys, mulai mau buah. Nah, ini Hujro 20, Hujro 19. Habis itu kita jalan lagi. Nah, di sini nih ada tuh jambunya tuh kayak mulai buah tuh, mulai buah. Lihat pemandangan di sini. Jadi tuh komplek aku tuh bentuknya seperti ini, luas banget. Kalau misalkan yang ustazahnya itu bangun dari jam 3, kita tuh sudah ngebangunin santri. Bayangin, kita ngebangunin santri dari jam 3, dari atas turun ke bawah. Kamar ustazahnya tuh nggak cuma satu, banyak. Nah, tadi itu kamar salah satu kamar ustazahnya ada di atas itu sekitar ada 2, kemudian di belakang aja juga ada 1. Nah, sebelah situ juga guys, sepi banget, bener-bener sepi, nggak ada santriku. Nah, bangunan yang paling belakang sana itu kelas, bener-bener sepi ya nggak sih, sepi banget. Kebayang nggak sih kalau malam-malam menakutkan di sini gitu kan? Cuman kami udah biasa, lockdown kemarin kita ditinggal sama santri selama 3 bulan. Nah, langitnya terang banget, panas. Biasanya di sini rame. Nah, di sini nih biasanya santri-santriku suka duduk sambil menghafal Al-Quran. Pokoknya ini tinggal motor-motor para pengurus. Ini pondok pesantrenku biasanya rame banget, kali ini sepi pokoknya. Tadi kita udah keliling-keliling ya, lihat komplek kita. Nah, memang benar-benar sepi banget. Kalau udah jam pulangan tuh di belakang aku tuh sepi banget, nggak ada satupun orang yang lewat. Biasanya rame, siwar-siwar santri, tobur
ribut ambil makan atau sebagainya. Tapi kali ini enggak, sepi banget pokoknya, bener-bener sepi, kayak nggak ada penduduknya. Tapi masih ada ya, cuma tinggal kami aja sih, para pengurusnya doang gitu. Tapi nggak apa, karena juga kami udah biasa sih, maksudnya udah terbiasa. Kalau kemarin 3 bulan juga kita udah terbiasa ditinggal santri. Lockdown 3 bulan tuh kita nggak boleh pulang. Kalau bulan ini cuma 5 hari mereka pulang, karena jadwal perpulangan mereka udah 3 bulan mereka tuh nggak pulang. Jadi rasa jenuh kan di pesantren, akhirnya kita pulangkan selama 5 hari. Nanti hari Sabtu tuh rame lagi, insya Allah. Oh ya, tadi aku belum kasih tahu kalian gimana kondisi masjid Komplek Putri Pondok Pesantren Islam Babul Hikmah. Nih, dari belakang kelihatan ya. Tuh, itu komplek tadi asrama udah kita kelilingin. Sekarang kita akan menuju masjid. Tonton ya. Di depan masjid ini banyak pohon-pohonnya kayak gini, bersejuk untuk menghafal Al-Quran. Nah, masjid kita ini terbagi menjadi 2. Nah, yang di depan kita ini namanya masjid bagian depan. Masjid ini biasanya digunakan untuk taklim. Nah, kalau untuk taklim yang ustazahnya, kalau untuk ustaznya dia prosesnya di depan. Tuh, di situ kita ada 2 bagian. Papan tulis ini biasanya digunakan untuk materi-materi tausiah atau kajian kitab anak-anak. Ada kamar mandi masjid, jadi mereka nggak usah pusing-pusing atau capek-capek cari kamar mandi. Kalau lagi tausiah atau kajian kitab, mereka bisa langsung kamar mandi situ. Nih, setiap keliling masjid itu ditumbuhin pohon-pohon, jadi sejuk di sini tuh, enak buat menghafalnya. Ini masjid bagian dalam ya. Di masjid sini nih ada Al-Quran yang tidak boleh dibawa pulang ke asrama. Jadi di dalam masjid itu ada Al-Quran khusus disediakan, gunanya untuk mereka saat menunggu waktu azan halaqah pagi untuk menghafal Al-Quran dan membacanya. Di depan kita ini namanya zikir doa. Kemudian ada memakmurkan masjid. Nah, ini semua dipasang gunanya agar santri-santri ketika ke masjid selalu melihat peraturan-peraturan dalam masjid, kemudian selalu ingat berzikir. So, di masjid kita itu disediakan kipas angin banyak banget tuh. Banyak banget. Biar supaya nggak gerah ketika sholat. Di bagian imam juga ada kipas, cuman saat ini lagi berantakan ya, karena tinggal santrinya pulang. Jadi yang ada yang ngurusin tuh. 1 jam zikir. Setiap sudut disediakan Al-Quran. Kenapa pintu ini ditutup? Padahal ini ada pintu. Kenapa? Karena supaya mereka nggak nyelonong kabur, biar nggak kabur dari masjid atau nggak sholat jamaah ke masjid. Nah, caranya kayak gini, ditutupin pintunya. Gitu deh. Kita keluar lagi ya. Di bagian luar juga ada kipasnya, tapi cuma 1 sih kalau di luar. Tetap ada jamnya ya guys. Tetap semuanya tersedia. Tuh, di setiap sudut itu ada Al-Qurannya. Ini fungsinya tadi untuk mereka menghafal Al-Quran. Kemudian ke papan di sebelah sini, ini papan apa ya ada di masjid. Tadinya rapi sih ini, cuma kayaknya pakunya hilang 1. Nah, ini namanya mufrodat. Biar mereka itu ingat apa bahasa Arab yang madataf alina ya latifah. Apa yang kamu lakukan supaya ingat mufrodatnya di dalam masjid itu ngapain aja. Ana aqra'ul Quran, saya membaca Al-Quran. Jadi di pondok pesantren itu selain kita belajar bahasa Inggris, kita juga diwajibkan untuk berbahasa Arab. Nah, setiap hari pondok pesantrenku itu harus berbicara dengan bahasa Arab dan Inggris. Walaupun bahasa Inggrisnya itu belum bagus, tapi harus tetap berbicara bahasa Inggris dan Arab. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.